Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tema kali ini adalah tahapan penciptaan manusia. Lebih lengkapnya kita akan mendengar tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Naila bagaimana kabarnya? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Puasa hari ini lancar Ustadz? Lancar, Alhamdulillah. insyaallah. Yuk kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Ya, terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para penonton di rumah yang dirahmati oleh Allah dan juga Mbak Naila, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk puasa ke-14 ya. Iya. Puasa ke-14, alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah. Dan sampai saat ini pula kita juga masih istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Berbicara tema pada hari ini, kita membahas tentang tahapan penciptaan manusia. Karena dalam penciptaan manusia itu kita dimulai dari kandungan selama 9 bulan di kandungan seorang ibu. Selama 9 bulan kemudian kita lahir. Di dalam kandungan itu melalui beberapa proses sehingga janin itu memiliki ruh, kemudian berbentuk sebagaimana kita saat ini. Punya tangan, punya kepala, punya kaki dan lain sebagainya. Dalam kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sungguhnya dalam penciptaan awal kita itu di dalam perut ibu selama 40 hari pertama kita ini masih berupa nutfah. Apa itu nutfah? Yaitu sperma atau air mani. Kemudian setelah 40 hari pertama, kemudian masuk kepada 40 hari kedua. Jadilah setelah 40 hari kedua kita jadi alaqatan, jadi segumpal darah. Setelah 40 hari kedua masuk pada 40 hari ketiga, jadilah mudghatan, jadi segumpal daging. Nah, jadi proses-proses itu sebelum janin terbentuk, bentuk kepalanya ya, dan itu di dalam 40 hari pertama, kedua dan ketiga itu janin belum ada nyawanya. Nah, pas setelah 40 hari ketiga, kemudian fayangfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Jadi janin itu hidup ketika usia sudah mencapai 4 bulan. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, kemudian 40 hari ketiga. Makanya ada peringatan 4 bulanan. Tapi di Jawa itu namanya bukan 4 bulanan, tapi apa? Tahu Mbak Naila? Enggak. Namanya telon-telon. Telon-telon itu 3. Loh kenapa kok 3 Pak? Padahal 4 bulan usianya. Yaitu karena dari itu. Jadi berubahnya proses penciptaan manusia itu di setiap 40 hari. 40 hari pertama jadi nutfah, jadi masih air mani. Kemudian 40 hari kedua jadi segumpal darah, mudghatan, alaqatan. Kemudian setelah 40 hari ketiga, di 40 hari ketiga ini sudah jadi mudghah. Jadi telon-telon itu mungkin sejarahnya dari 3 kali 40 hari itu. Ya, maka dinamakan telon-telon. Ya.
Di 4 bulan, usia 4 bulan itu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam janin itu. Nah, jadi disitulah janin itu sudah mulai hidup. Makanya kita sebagai orang Islam wajib bersyukur kalau punya istri, kalau seorang perempuan sedang hamil, kemudian usia 4 bulan, alhamdulillah sehat, kita bersyukur. Biasanya ada tasyakuran, ya, ada selamatan 4 bulanan gitu ya. Entah itu prosesnya gimana, ada siraman dan lain sebagainya. Nah itu terserah, yang penting isinya di dalam tasyakuran itu tidak menyimpang dari agama. Seperti itu. Ketika ditiupkan ruh, tidak hanya ditiupkan ruh oleh Allah, tapi langsung diberi bekal oleh Allah. Apa itu? Allah pertama memberi bekal dia, yaitu bikat birrizkihi. Langsung dicatat untuk rezekinya. Maka janin ini akan ditentukan rezekinya selama hidupnya. Jadi Allah akan menanggung rezeki janin ini sampai dia lahir, sampai dia hidup, dan bahkan nanti sampai dia meninggal dunia. Itu sudah ditentukan. Artinya bahwa kita sebagai manusia atau makhluk Allah yang hidup di dunia ini tidak usah khawatir akan rezekinya Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada hewan yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya, yang menanggung rezekinya. Dari ayat itu, hewan yang melata saja ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi manusia yang diciptakan dengan sempurna, min ahsani taqwim. Ya, dengan penciptaan yang sangat sempurna, yang sangat baik. Kita diberikan tangan 2 lengkap, kita diberikan mata yang lengkap, kita diberikan otak, akal yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rezeki Allah itu bisa datang dengan cara kita jemput. Artinya apa? Dengan ikhtiar. Tidak mungkin rezeki Allah itu tiba-tiba datang dari langit, jatuh ke dalam ke depan pangkuan kita. Tidak mungkin. Ya, kita hanya berdoa saja, katanya rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Ustaz. Maka ya sudah, saya tidak usah bekerja, duduk saja di rumah, zikir kepada Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena jangankan rezeki yang belum terlihat. Bayangkan saja Mbak Naila, misal di depan kita ini ada rezeki yang sudah nampak. Ya, misal habis ini buka puasa ya. Ada es ini, atau 1 mangkok bakso lah, anggap ya, 1 mangkok bakso. Ini sudah rezeki, sudah jelas milik kita, ada di depan kita. Akan tetapi kalau kita tidak ada ikhtiar, tidak ada usahanya, kita lihati saja itu bakso, apakah apakah bakso itu bisa masuk ke dalam perut kita? Tidak mungkin. Hanya doa saja ya, sampai subuh ya tidak mungkin masuk itu namanya bakso kan ya. Nah, maka harus apa? Harus dengan ikhtiar kita. Kita pakai tangan kita gerakkan tangan kita, ambil itu baksonya, masukkan ke dalam mulut. Kemudian dikunyah, ditelan, masuk ke dalam perut. Artinya itu menunjukkan bahwa rezeki Allah itu pasti ada. Allah menebar rezekinya di seluruh bumi ini. Dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya. Silakan dimanfaatkan kata Allah, silakan diambil, dicari. Tapi dengan usaha, jangan hanya diam saja di rumah, seperti itu. Kemudian ketika ikhtiar pun kita harus ikhtiarnya dengan benar. Prosesnya harus juga dengan benar. Anggap tadi Mbak Naila, tadi sudah bakso sudah kita lakukan, ya kita lakukan ikhtiar, kita ambil, kita masukkan ke mulut. Tapi prosesnya tidak benar. Satu bakso kita masukkan ke mulut, langsung kita telan tanpa kita kunyah. Kira-kira gimana rasanya? Sakit. Nah, sakit. Kalau orang Madura itu apa namanya? Celeken apa? Iya. Tahu Madura. Iya, enggak tahu Madura Mbak Naila ya. Sama Ustadz juga ada tahu. Ya. Jadi bakso kita masukkan ke dalam mulut tanpa kita kunyah, langsung ke dalam mulut. Akhirnya sakit. Itu menunjukkan bahwa proses ini juga harus benar. Kita ikhtiar, kita bekerja juga harus yang benar. Jangan sampai contoh kita bekerja dengan menipu, kita bekerja dengan membohongi orang, kita bekerja dengan tidak jujur.
Lah, ini akan ketika prosesnya tidak baik, hasilnya pun tidak akan tidak akan baik. Ya satu contoh seperti itu tadi, kita makan tanpa kita kunyah, maka sakit. Satu, tenggorokan kita sakit. Bayangkan makan bakso yang begitu besar, kita telan langsung jadi satu. Nah, ini jangankan bakso kita telan, kadang kita makan permen, lupa kita ya apa itu namanya, ya kemudian ketelan itu rasanya juga sakit gitu kan. Nah apalagi ya itu tadi, jadi proses ikhtiar bekerja itu harus sesuai, harus benar, sesuai aturan Allah, sesuai aturan yang ada juga di dunia ini, aturan manusia maksudnya. Contoh, kita bekerja dengan orang, apa yang menjadi perintahnya selama itu baik ya harus kita lakukan, jangan sampai kita menyimpang seperti itu. Kemudian setelah bikat birizkihi, yang kedua adalah wa ajalihi. Jadi mati kita itu baru usia 4 bulan di kandungan, kita tuh sudah ditentukan kapan akan mati orang ini. Seorang Abdul Haris ini matinya nanti di hari Sabtu jam 5 pagi subuh lewat 2 menit kelewat 22 detik. Maka waktu itu pun tidak akan bisa diundurkan atau bisa dimajukan. Artinya tidak bisa kita tawar. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka dia tidak akan bisa memajukan 1 detik saja atau bahkan memundurkan. Ditawar kepada malaikat Israel, malaikat jangan subuh lah malaikat, pas saya tidur gitu loh malam hari biar saya tidak kerasa itu. Tidak bisa. Tidak bisa kita tawar. Artinya ya, kalau atau dimundurkan. Jangan subuh lah malaikat, tunggu saya setelah sarapan baru cabut gitu. Biar saya ini ada sangunya ke akhirat. Tidak bisa ya. Jadi sesuai kalau malaikat itu sudah diperintah oleh Allah mencabut nyawa Abdul Haris di hari Sabtu, kemudian hari Sabtu kapan nih? Hari ini. Oh ini hari Sabtu ya. Ah, bahaya ini. Di hari Sabtu, tapi sudah kelewat tadi ya. Di hari Sabtu jam 5 pagi lewat 2 menit kelewat 22 detik, maka waktu itulah Israel akan mencabut nyawa seorang Abdul Haris. Jadi tidak mungkin akan mundur. Jadi itu adalah tugas kita apa? Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman akan hari akhir, akan kehidupan setelah hidup di dunia ini, tugas kita adalah mempersiapkan. Siap atau tidak siap, Israel akan datang kepada kita. Maka dari itu kita harus mempersiapkan. Tidak usah menunggu. Saya masih muda Ustaz, paling nanti tua saya baru dicabut. Tidak. Banyak juga orang yang masih bayi langsung dicabut. Anak masih usia mungkin SD dicabut banyak. Sehingga itu mengajarkan ada orang ketika meninggal dunia kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi tugas kita itu hanya mempersiapkan. Maka kalau kita ingin di akhirat kelak itu nanti bahagia hidupnya, maka sangunya harus banyak. Karena perjalanan kita masih panjang, Mbak Naila. Menuju ke akhirat, menuju ke surganya Allah masih panjang. Namanya orang mau perjalanan panjang, ya pasti harus bawa bekal yang banyak. Contoh, Mbak Naila mau perjalanan dari Jember menuju ke Jakarta, kan jauh. Maka harus butuh sangu yang banyak. Supaya apa? Satu contoh, Mbak Naila bawa bekal, 1 tas sudah lengkap. Di dalamnya ada lontongnya, ya, kemudian ada telur asin dan lain sebagainya. Ketika di jalan kelaparan, tenang, masih ada lontong dan telur asin gitu kan. Tenang, karena apa? Karena sangunya sudah ada. Ketika tidak bawa sangu, bingung di tengah jalan, harus minta ke sana, minta tolong ke sana dan lain sebagainya. Kemudian bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Pekerjaan kita di dunia itu sebenarnya sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana kita mensikapi ketika ya, ketentuan Allah, ya, amal yang ketentuan Allah, takdir Allah yang terjadi di bumi ini mungkin.
Bisa jadi takdir Allah itu tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, maka dari itu kita harus selalu mencoba ikhlas menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi. Baik buruknya ketentuan Allah itu sebenarnya yang terbaik bagi kita. Nah, dan ketika kita beriman kepada hari akhir, kita juga harus menyikapi bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini tidak ada lain, ini merupakan skenario Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi ja'ala khalaqakum thumma arzaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Sungguhnya Allah ini yang menciptakan kamu semuanya. Kemudian Allah yang memberi kamu rezeki. Allah yang mematikanmu dan Allah nanti akan menghidupkanmu kembali. Ini skenario Allah. Kita tugasnya apa? Kita tugasnya adalah mempersiapkan diri kita mengikuti skenario-skenario Allah ini. Karena apa? Karena manusia itu di dunia ini ibaratnya hanya sekedar mampir ngombe katanya orang Jawa. Hidup di dunia ini sebentar, Mbak Naila. Sementara tidak panjang. Katanya 60 tahun kan panjang Pak Ustadz. 100 tahun ada yang usia 100 tahun panjang. Ketahuilah, kehidupan di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau usia kita 60 tahun anggap, 60 tahun ini. Di dunia kan sudah panjang, 60 tahun sudah sampai pensiun kalau orang bekerja itu. Tapi dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak sampai 1 jam bahkan di akhirat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini, kita sebagai manusia ini sudah dalam skenario Allah. Bagaimana kita menjalankan skenario ini dengan baik, kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah dan kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kembali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mungkin itu saja Mbak Naila dan juga hadirin yang ada di rumah. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya, mohon koreksi dan juga dibenarkan. Apa yang baik diambil kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang kurangnya silakan ditinggalkan, dicari yang lebih baik. Cukup, sekian saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Nantikan episode selanjutnya di channel YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.